Selamat pagi semua. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang santai dengan Bu Endah dari Rewet Gedangan, atau yang biasa teman-teman itu bukan teman-teman sih, sebetulnya Bu Endah sendiri yang bilang ininya emak properti. Ya kan? Oke, jadi hari ini kita berbincang-bincang dengan beliau karena beliau ini menurut saya cukup konsisten ya di dalam closing primary. Jadi sebagai info aja, Bu Endah mulai Januari sampai Maret 2021, jadi selama 3 bulan, closingnya ada Permata Kuangsang, ya kan? Ada 1 unit di Juanda, terus kemudian PSR 1, terus ada GMR 3, Alexandria 1. Nah, juga ditambah lagi juga beliau adalah koordinator dari beberapa proyek yang ada. Jadi selain mengkoordinasi, beliau juga cukup konsisten di dalam hal closing. Oke, sebelum kita menginjak kepada cara-cara dan rahasia beliau, ada baiknya kita bertanya sama beliau, sebelum berapa lama sih Bu sudah di properti, dan sebelum di properti apa? Jadi perjalanan karir Ibu bagaimana? Mungkin diceritakan dulu ke kita semua, silakan. Background saya sebenarnya tidak ada di sales sama sekali. Sama sekali tidak ada di sales. Background saya tuh banker bagian operasional murni. Jadi saya dari 2002 sampai dengan saya resign 2016. Jadi cukup lama saya di bank, sekitar 14 tahun, itu berkelana di 3 bank. Bank Negara Indonesia 2002 sampai 2004, 2004 sampai 2009 saya di Bank Danamon, kemudian saya terakhir 2009 sampai 2016 di Bank BTPN, terakhir jabatan saya Kepala Cabang Pembantu Genteng Kali. Wow. Begitu. Terus kenapa kok akhirnya memutuskan, oke silakan lanjut. Jadi karena mungkin sudah usia, sudah umur ya, di bank itu sudah mulai ada pemetakan posisi-posisi. Kemudian terakhir tuh saya di Kepala Cabang Pembantu tuh karena background-nya nggak ada sales, saya ditaruh di situ stres. 6 bulan terakhir stres. Tiap pagi saya bangun itu saya ditanya, saya mau cairkan berapa, saya mau booking berapa hari ini. Nah, sampai akhirnya itu mulai goncang, BTPN mulai goncang, ada banyak capem yang ditutup, termasuk capem saya yang ditutup. Kemudian ada beberapa pilihan untuk saya. Yang pertama adalah tetap di Surabaya menjadi sales, marketing lagi. Kemudian saya ditarik sama bos saya di Jakarta, di kantor pusat, atau saya pegang Banyuwangi atau Jember. Nah, tiga-tiganya sulit, karena di Surabaya saya jadi sales pun saya juga nggak bisa. Nggak mampu saya, karena bukan orang sales. Di lain pihak, suami pindah ke Jombang. Jadi, ini apa ini? Istri kemana, suami kemana? Akhirnya resign lah saya. Nah, itu titik akhir karir saya di bank. 2016 akhir karir di bank. Setelah itu berhenti dulu. Berhenti dulu dengan gaya so ideal menjadi ibu rumah tangga yang baik dan benar. Tapi kemudian kembali stres karena biasa pegang duit, ternyata nggak pegang duit itu nggak enak ya, Pandi. Ibaratnya saya mau makan bakso aja minta suami gitu loh. Kayaknya kok nggak nyaman banget saya. Mencoba bisnis jual baju, jual makanan dan ini dan itu, ternyata saya nggak hoki. Barang laku, untung nggak ada, modal ketut. Jadi malah habis malahan. Kemudian yang biasa kebutuhan rumah tangga dipanggul orang 2, ternyata 1 pun berat.
yang sudah saya kumpulkan akhirnya terkikis. Habis sudah tabungan. Nah, itu awalnya. Oke, oke. Jadi mulai start properti tahun berapa ya? Saya sebenarnya nggak sengaja, Pak Andi. Nggak sengaja tuh diajak teman, nothing tulus, karena waktu itu start properti itu di sebuah agent properti yang tidak begitu besar. Kemudian masuknya juga tidak bayar. Terus saya dibilang gini, udahlah, coba dilihat aja. Saya pertamanya ngomong gini, nggak bisa saya bukan orang sales. Coba dilihat aja, kan juga nothing tulus aja, bayar juga enggak, digaji juga enggak. Awalnya tuh gitu. Terus saya diem aja, nggak ada yang mandu, nggak ada yang mengarahkan, nggak ada siapa-siapa. Kemudian kok tergerak, gimana sih? Akhirnya saya mouth to mouth. Jadi cuma gini aja di kalangan ibu-ibu TK-nya anak saya. Nanti kalau beli rumah ke saya ya, nanti kalau beli rumah ke saya ya, nanti kalau beli rumah ke saya ya, udah gitu aja. Karena nggak ada ilmunya ya, nggak ada ilmunya. Masuk saya September 2017, berhenti, nggak ada pergerakan apa-apa karena memang saya tidak bergerak, saya merasa tidak bergerak. Akhirnya awal 2018 saya mulai begitu. Nanti kalau beli rumah di saya ya, beli rumah di saya ya, beli rumah di saya ya, kayak gitu. Terus closing lah 2 unit Surya Bris waktu itu. Yang satu adalah ibunya teman anak saya, yang satu adalah temannya suami saya di Jombang. Masih dalam lingkup orang yang kenal. Setelah itu selesai, setelah itu apa? Apa yang harus saya perbuat? Saya nggak bisa dong beli rumah di saya, beli rumah di saya, beli rumah di saya gitu terus ya kan. Sementara teman-teman setiap kali saya temui saya selalu tanya, itu closing dapat dari mana sih? Closing dapat dari mana sih? Saya selalu tanya gitu. Ada yang tahu-tahu dia WA terus. Itu WA sama siapa sih? Saya tanya. Sama user. Usernya dapat dari mana? Kenal enggak? Enggak. Gimana caranya? Nah, dulu itu nggak ada yang ngasih tahu. Dari Facebook katanya. Saya ingat saya tanya sama Nindi. Nindi itu cukup berjasa buat saya tuh. Kemudian saya korek tuh. Facebooknya Nindi itu saya korek. Perasaan biasa aja ini Facebook. Habis gitu ternyata dia pakai posting di grup properti. Oh oke, berarti ini juga bisa dijadikan jalan. Saya ikutan posting. Closing 2, Pak. 1 Givana, 1 Wellington Park Ruko. Nah, dari situ mulai kayaknya enak juga ya. Maksudnya yang saya sama sekali tidak terima uang, kemudian saya terima uang Surya Bris itu BLT kalau nggak salah waktu itu 2 juta masing-masing. Itu tuh udah happy minta ampun. Karena waktu itu cita-cita saya tuh sudah cukup menggantikan gaji saya aja cukup lah, nggak usah gede-gede lah pikiran saya begitu. Ya awalnya seperti itu, Pandi. Oke, jadi dari non sales terus kemudian tiba-tiba jadi sales ya, dan ternyata memang bisa ya kan. Jadi semua orang pada dasarnya itu adalah sales ya kan. Tinggal itu bagaimana kita beradaptasi dari yang dulunya kita non sales menjadi sales ya kan. Dan memang sebagai seorang istri itu memang lebih enak kalau ikut kerja ya Bu ya. Karena kan Ibu tadi bilang sempat di rumah, sempat nganggur, terus kemudian akhirnya sekarang kembali kerja sebagai agent properti. Ini Ibu merasa lebih happy atau bagaimana? Saya jauh lebih happy sekarang, walaupun ibaratnya secara penggajian kami tidak digaji ya kan. Tapi saya lebih happy sekarang. Suami pun lebih bisa menerima itu. Karena begini, dulu saya berangkat pagi, pulangnya malam. Kalau akhir bulan, berangkat pagi, pulangnya dini hari. Karena kita harus end of month.
Kalau akhir tahun berangkat pagi, pulang nunggu trompet selesai. Nah, ternyata itu sangat mengganggu buat dia. Sebenarnya pada saat masuk properti itu juga awalnya mengganggu karena Sabtu Minggu saya mencoba, aku mau jaga lokasi ya, aku mau jaga ini ya, nggak pernah dikasih, tidak diizinkan karena mungkin beliaunya sudah trauma dengan pola kerja yang dulu. Sekarang Sabtu Minggu kok kamu buat kerja lagi, seharian lagi. Terus bagaimana waktu kita? Nah, itu akhirnya kita membuat pola supaya gimana sih suami saya nyaman, sayanya nyaman, ada income masuk. Awalnya sih begitu aja. Tidak terlalu tinggi sebenarnya ekspektasi saya, hanya menggantikan gaji saya yang lama, udah gitu aja. Oke, terus apa solusinya? Kan tadi kan suami agak keberatan kalau ibu Sabtu Minggu. Nah, solusinya apa? Sudah ketemu? Sebenarnya tuh kan kalau misalnya orang melihat saya, itu kan Endah itu rame, Endah itu percaya diri. Sebenarnya itu berkebalikan, 100% terbalik. Saya itu sebenarnya takut orang, Pak. Takut orang baru. Saya tidak percaya diri. Makanya saya memilih hal-hal yang membuat saya nyaman. Kalau bisa dibilang, saya sudah pernah sebros. Saya sudah pernah jaga lokasi. Ternyata mereka tidak cocok untuk saya. Karena kalau saya sebros, saya ini agak maju mundur. Takut. Kemudian saya jaga lokasi. Udah aja, begitu aja, menguap aja. Karena ya itu tadi ya, background-nya yang membuat ada batas, nggak bisa loss gitu dalam beraksi itu nggak bisa loss. Akhirnya kita sama-sama mempolakan bahwa oke, kita harus ambil online aja. Jadi saya murni sekarang menggunakan online. Paling tidak saya keluar sudah ada tujuannya. Apa tujuannya? Yaitu ketemu user atau saya lihat lokasi. Dua itu yang diizinkan. Oke. Jadi ini juga sebuah pembelajaran juga buat teman-teman sekalian. Jadi teman-teman kan kadang bingung, waduh saya nggak bisa jaga lokasi nih. Apa saya bisa closing? Nah ternyata kalau saya note tadi, Bu Endah ini tidak flyering. Tidak. Tidak jaga lokasi, ya kan? Tidak. Karena memang beliau ini merasa bahwa itu bukan dia. Dan juga karena mungkin suami juga komplain ya, Sabtu Minggu kok masih harus di lapangan seharian, nah ini komplain. Nah akhirnya dia memilih jalan secara online. Ya kan? Tetapi bukan artinya flyering atau jaga lokasi jelek, bukan. Tergantung dari cara atau strategi Anda di dalam berjualan. Oke. Betul. Kita garis bawahi online. Online-nya itu di mana, Bu? Kok Ibu bisa konsisten sekali setiap project launching Ibu bisa jualan? Tadinya saya mengambil trial and error itu pasti saya lakukan dari awal. Saya mengambil Facebook grup properti, kemudian Facebook Ads, kemudian OLX, dan sekarang lama-lama ternyata itu nggak saya pakai juga karena udah habis waktu. Nah, saya dan suami, nah kebetulan seiring berjalannya waktu, suami menawarkan diri untuk bergabung. Bergabung tuh artinya, oke, kita rawat bareng-bareng agar kita bisa closing kita punya kita berdua gitu. Tapi memang beliau masih kerja. Jadi kita seriusin lah yang namanya emak properti. Karena apa? Karena saya nggak bisa jaga lokasi, nggak bisa flyering, maka saya harus perbaiki nih toko kita. Jadi emak properti itu adalah toko saya bikin rapih, kita bikin informatif, kita rapikan agar
orang yang lihat di toko kami itu nyaman. Nah, jadi branding atas Emak Properti itu yang sekarang sedang kami lakukan. Makanya saya tidak pernah putus iklan, apapun itu. Entah itu yang lead, entah itu under lead, kemudian BLT besar, BLT kecil, saya tidak pemilih. Jadi apa yang mudah saya jual, apa yang kira-kira responnya kenceng, itulah yang saya iklankan. Sambil kita memperbaiki konten, memperbaiki feed, karena dari iklan itu nanti orang akan visit ke profil kita, akan melihat apa saja sih, bagaimana sih, siapa sih di balik Emak Properti ini. Kemudian sepak terjangnya seperti apa, prestasinya seperti apa. Itu, Pak. Oke. Jadi bagi teman-teman mungkin yang belum follow Instagramnya Emak Properti, silakan dilihat. Silakan dikunjungi. Karena saya juga melihat ya, saya kan follow Emak Properti. Emak Properti ini termasuk salah satu account Instagram yang cukup konsisten, ya kan. Setiap waktu itu selalu posting, dan postingannya nggak melulu jualan ya. Saya ngelihat postingannya banyak terisi konten, dan kontennya memang cukup bagus-bagus. Apakah itu akhirnya berguna nggak, Bu? Konten yang Ibu bikin, kan banyak agent ini kan sekarang pengennya postingannya kan postingan jualan. Kalau Ibu kan ada diselingi postingan konten. Bagaimana? Berguna, Pak. Karena gini, suami saya bilang gini, buatlah orang-orang yang melihat Instagram Emak Properti ini adalah benar-benar bahwa itu adalah manusia yang bikin, bukan mesin. Jadi kadang-kadang kita bolehlah share sedikit pribadi bahwa misalnya self reward, kita lagi berlibur karena sudah full padat jadwal. Kemudian kita lagi makan malam, atau kemarin bahkan pas lagi kita ada undangan Mbak Rika, anaknya wisuda, kita bikin konten berenang-berenangan itu. Nah, yang saya kaget sekarang, Emak Properti seperti sudah mulai menjadi artisnya properti, kalau saya tidak salah menilai. Memang bukan closing di saya, nah itu sakit hatinya ya. Memang bukan closing di saya. Pada saat pemilihan unit Grand East, saya dampingi teman-teman. Kebetulan ada 2 yang saya handle waktu itu, closingannya Mas Dev dan closingannya Mas Agus dari RWG. Kemudian saya kaget, begitu usernya lihat saya, loh, Emak Properti ya? Jadi mereka tuh kaget bahwa ternyata Emak Properti itu ada orangnya ya, gitu loh. Emak Properti ya? Begitu juga dengan usernya Mas Dev. Mbak, Emak Properti ya? Saya follow loh. Ya saya tembak sekalian. Ibu follow kenapa closingnya nggak sama saya? Seperti itu. Kemudian saya ke developer Grand East juga gitu. Mbak mau setor SPR, keluar orangnya. Oh iya, Emak Properti ya. Saya juga kaget belakangan ini. Ini saya kayak ketemu sama fans gitu loh. Saya kayak ketemu sama fans. Jadi mukanya tuh berbinar pada saat mereka menebak Emak Properti ya gitu. Gitu, Pak. Terus yang bagi-bagi giveaway, bagi-bagi duit pada saat acara renang itu, wah kemarin Pak Properti bagi-bagi duit, aku mana gitu. Jadi ternyata mereka pun follower saya itu pun mengikuti apa aja yang terjadi di dalam story itu tuh mengikuti. Begitu, Pak. Oke. Jadi memang kalau saya lihat ini Instagramnya Emak Properti ini sudah 3.000 follower lu ya. 3.000 follower itu ini ya, organik ya. Organik ya, bukan beli follower ya. Bukan. Organik, jadi itu murni dari kita iklan. Karena kalau iklan kan mereka memfollow dengan keinginan sendiri. Mungkin tidak sekarang closing, mungkin nanti. Hanya mencari yang cocok saja dulu gitu. Tapi kalau saya beli menjadi useless. Saya butuh follower untuk kelangsungan bisnis saya ibaratnya, bukan hanya untuk pajangan sebuah angka.
Oke, jadi Ibu ini kan membangun konten. Nah, apakah sekarang closingannya itu memang dari konten-konten yang dibangun ini, dari follower yang memang sudah ada di Ibu, atau pakai Instagram Ads dan sebagainya? Instagram Ads tetap, Pak. Instagram Tetap. Ads tetap, tapi diambil dari konten itu. Hmm. Agar mereka biasanya kalau ketemu iklan saya, biasanya dia pasti kunjungi profil saya dulu. Oke. Karena ada yang closing saya tuh ajaib-ajaib semua. Jadi kalau yang saya kejar tuh pasti nggak closing malahan. Justru yang dia tuh sudah pengamat saya lama atau mungkin pengamat sebentar tapi merasa oh oke, ini kredibel, mungkin mereka berpikir seperti itu ya. Itu bisa jadi lebih cepat closingnya. Oke. Dan saya kalau iklan itu belum tentu. Misalnya saya iklan, saya budget katakanlah 7 hari atau apa. Boncos sering. Jangan dikira kalau emak properti iklan langsung cering, langsung dapat closingan ya, enggak. Boncos sering, sama seperti misalnya Sebros. Apakah Sebros setiap lembarnya akan langsung dapat feedback? Tidak juga. Apakah kalau kita jaga lokasi walk-in itu setiap walk-in akan jadi closing? Belum tentu. Sama dengan saya. Semua iklan, semua dana iklan yang saya keluarkan, apakah langsung dapat feedback closing? Tidak juga. Tapi ternyata justru closing saya yang saat ini itu adalah dari database yang sudah menyapa saya, tapi belum deal, karena mungkin belum cocok dengan produknya, kemudian menghubungi saya kembali saat mereka siap. Begitu. Oke. Jadi ini sebuah pembelajaran juga yang cukup menarik. Jadi banyak teman-teman kan belajar untuk Instagram Ads. Jadi kan banyak teman-teman yang bilang, oh closingan itu kalau primary banyak dari Instagram Ads. Yes, betul. Memang Instagram Ads ini sekarang modelannya kan sudah kayak sebar brosur ya. Jadi tergantung istilahnya budget kita berapa, semakin besar artinya orang yang melihat iklan kita semakin banyak. Nah, cuma kembali lagi begini, orang tetap akan, begitu kita iklan, orang tetap akan melihat profil kita. Betul. Mereka akan mengunjungi profil kita. Nah, betul. Pada saat profil kita tidak menarik, akhirnya mereka tidak follow profil kita, tidak follow account Instagram kita. Tetapi mereka cuma ngeliat iklannya, mereka suka, mereka sapa Anda, mereka tidak suka, mereka pas iklan Anda. Nah, tetapi ini strategi yang dilakukan oleh emak properti. Iklan, begitu orang melihat profilnya cukup menarik, akhirnya jadi follower. Nah, follower ini yang akhirnya stay dengan account emak properti, yang akhirnya membuat itu mungkin nggak closing sekarang, closingnya mungkin bisa sebulan lagi, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi. Nah, itu akhirnya jadi database. Apa betul seperti itu, Bu Enda? Betul, betul Pak. Jadi memang yang closing itu kalau saya lari ke DM, begitu saya dapat nomor telepon, kita WhatsApp, kita tandai. Tanda itu artinya namanya siapa, produk pertama yang ditanyakan apa, kemudian kapan dia pertama kali menemukan saya atau saya menemukan dia. Itu kita kasih tanggalnya dan tahunnya. Tanggal, bulan, tahun. Agar apa? Agar saya juga bisa pada saat dia menghubungi saya kembali, saya tahu bahwa oh ini ternyata sudah setahun ya jadi follower saya atau udah 5 bulan ya jadi database saya. Itu yang sering terjadi. Jadi kalau saya analisa, justru malah kalau dari iklan itu, dari iklan saat ini, closing saat ini ya, paling cuma satu unit, 2 unit paling banyak. Gitu. Oke. Jadi kebanyakan adalah memang sudah jadi database beberapa waktu yang lalu, ada produk baru Ibu tawari dan akhirnya closing di situ ya. Berarti lebih ke database yang sudah dipunya ya, Bu ya. Betul, database yang sudah dipunya. Oke. Nah, ini juga sebuah pembelajaran juga buat teman-teman. Jadi kadang teman-teman itu berharap closingannya itu dari kita ngiklankan hari ini, Anda berharapnya yang respon juga closingnya juga hari ini. Tetapi ternyata tidak seperti itu. Dan memang saya tahunya tidak seperti itu. Jadi
iklan hari ini, database dikumpulkan, mungkin bisa aja closingannya beberapa bulan kemudian. Maka dari Betul. itu, database manajemen Anda di dalam Anda mengelola respon itu yang harus dikelola dengan baik. Sehingga akhirnya tadi yang closingan-closingan saya sebutkan itu rata-rata 80% artinya dari database yang sudah dikelola artinya ya Bu ya. Betul, yang sudah dikelola. Oke. Oke. Baik. Oke, dari teman-teman mungkin mau ada pertanyaan dulu. Jadi strateginya dari Emak Properti adalah bikin toko yang bagus di dalam sosial media ya. Dan itu teman-teman bisa follow semua Emak Properti, Anda pelajari ya kan kira-kira apa yang Anda bisa lakukan. 3.000 follower itu wow, banyak loh. Follower saya kalah banyak nih. Oke, silakan dari teman-teman ada mau bertanya dengan Bu Enda? Silakan. Oke, Bu. Terus kalau dari RWG nggak portal, boleh tanya ya RWG. kalau Ibu dari portal properti seperti OLX, Lamudi apa itu, apakah Ibu juga pakai? Dan apakah ada Nggak, hasilnya? Enggak. nggak pakai sama sekali, Pak. Pernah saya pakai Oh. OLX dan sekarang sudah hangus. Karena saya Hmm. tahu gini, kenapa saya tidak pernah bermain secondary? Karena memang saya saya nggak mampu. Saya tuh takut orang baru. Saya dengerin cerita Mbak Rika misalnya ya. Oh ini harus nego ke vendor. Oh ini kita harus nego ke sini. Nanti kalau misalnya PBB-nya belum ada, kita mesti minta ke Pak RT. Waduh, aku itu udah menyerah deh kalau saya itu. Jadi yang penting niat saya satu, saya pengen mencari rezeki di sini. Kemudian saya analisa apa sih yang membuat saya nyaman, cara apa yang bisa saya lakukan, tapi saya tetap harus bisa closing. Gitu. Oke. Makanya saya nggak pakai apa-apa. Oke. Ada pertanyaan yang masuk ini. Bentar saya bacakan. Oke, dari RWG Wardana. Aduh, Suka Wardana. duka jadi agent apa Mak daripada jadi banker? Nah, itu. Oh, yang jelas kita mandiri secara waktu, mandiri secara finansial. Karena sekarang gaji saya sudah, yang saya dapat di Ray White ini sudah lebih daripada gaji saya jadi banker. Oh, oke. Jadi gaji yang sekarang didapat di Reward itu lebih besar daripada yang Ibu dapatkan di banker dengan waktu yang juga lebih fleksibel ya. Betul. Oke. Terus saya Atik Gustri RWD, saya sudah follow up Bu Enda. Saya mau tanya Bu Enda, kalau database lama yang sudah saya punya pas closing, lama-lama juga bisa ya Bu Enda? Oh, jadi maksudnya pertanyaan ini, jadi database kan Ibu simpen cukup lama, Iya. ya kan? Terus kemudian dikelola lagi. Mungkin database itu Bu Sri tadi mungkin dapatnya 6 bulan lalu. Apakah ini masih bisa dikelola, Bu? Masih bisa. Artinya begini. Maka dari itu kenapa saya bilang story story Instagram dan status WA itu harus terus, tidak boleh putus. Karena kita sebenarnya secara telepati dengan user itu adalah berkomunikasinya ke situ. Jadi apa yang diposting di Instagram adalah yang diposting di status WA. Jadi mungkin dia lebih banyak di WA, dilihat di status WA. Dia akan tahu bahwa oh ternyata dia banyak juga ya customernya. Oh ternyata banyak ya yang closing sama dia. Oh ternyata dia terpercaya ya seperti itu. Jadi tidak boleh kosong karena terus terang Pak, saya itu yang baik boleh diambil, yang jelek jangan ditiru ya dari saya. Saya itu jarang banget broadcast hal baru. Saya juga jarang memfollow up user-user lama yang udah lama-lama banget. Tapi saya bermain dengan keaktifan, tapi saya analisa. Saya lihat siapa sih dari user-user itu yang aktif melihat status saya. Jadi kalau misalnya kadang-kadang kita kan sebel ya mendengar
user berkata, baik, terima kasih infonya. Seperti sudah nggak ada harapan di situ ya, kalau terima kasih infonya itu. Kemudian kita gini, jangan lupa save nomor saya ya Pak, Bu, saya bilang gitu. Suatu saat kalau Bapak Ibu butuh, silahkan menghubungi saya. Banyak produk-produk baru yang akan saya tampilkan di status atau story WA atau story IG saya. Seperti itu. Oke, jadi ini juga salah satu strategi dalam bermain Instagram atau sosial media. Jadi saya cukup sering melihat Mak Properti ini munculkan status apa itu Instagram Story, ya kan, cukup sering, dan beliau kelihatannya hari ini juga masang ya kan. Nah, jadi Insta Story itu kan akan muncul apabila Anda munculkan terus Insta Story, itu kan muncul di halaman-halaman awal sebelum feed. Nah, itu yang akhirnya membuat, nah ini secara tidak langsung Mak Properti ini melakukan yang namanya branding. Nah, ini strategi branding, personal branding. Jadi branding itu artinya Anda muncul secara sering dan konsisten, ya kan? Dan itu harus sama antara yang Anda tampilkan di Instagram, Facebook, ataupun status WA. Jadi akhirnya karena orang itu, jadi pada dasarnya orang itu beli dari Anda itu bukan karena pertama kali dia lihat iklan Anda dan beli, itu kecil kemungkinan. Rata-rata orang itu baru menghubungi Anda setelah melihat iklan Anda mungkin sebanyak 3 sampai 5 kali. Iklan yang sama, iklan yang terus-menerus selama 3 sampai 5 kali, baru akhirnya dia memutuskan untuk menghubungi Anda. Nah, maka dari itu coba kita bayangkan ya, ini kan metode lama yang dipakai di konven. Anda melihat iklan Indomie, Red, sekali mungkin di TV Anda masih mungkin belum beli Indomie. Tetapi iklan yang kedua, ketiga, keempat, akhirnya Anda kepikiran apa? Indomie. Kira-kira begitu. Nah, maka dari itu, mulai sekarang itu coba Anda sinkronis semua. WA Anda, status WA story, Instagram Anda, Facebook Anda, story Anda diangkat semua, feed Anda juga diangkat semua. Jadi akhirnya semua itu menjadi sebuah kesatuan. Ya akhirnya membuat orang itu apa ya? Hari ini dia melihat feed-nya dari Mak Properti, feed mengenai misalnya proyek A. Terus kemudian besok melihat Insta story-nya Mak Properti mengenai proyek A. Besoknya melihat WA story mengenai proyek A juga mungkin dari Mak Properti. Akhirnya dia bertanya, apa sih proyek A ini? Kira-kira seperti itu ya Bu Dia? Betul. Oke. Okay. Karena gini, ya seperti Pak Andi tadi bilang, masalah Indomie. Indomie itu sebenarnya saya berkaca pada Indomie sebenarnya Pak. Indomie itu siapa sih yang nggak suka? Anak saya aja kalau ditanyain makanan kesukaan paling suka adalah apa? Indomie. Tapi ternyata Indomie yang sudah orang-orang pada suka aja dia masih mengiklankan dalam konteks di sini di televisi misalnya ya. Artinya Indomie yang sudah terkenal sebegitunya saja dia masih mencoba untuk mengiklankan. Jangan sampai orang lupa ibaratnya sama Indomie. Nah, apalagi saya, Mak Properti yang belum dikenal orang, kok saya nggak mau beriklan? Saya tuh sudah tidak flyering, tidak sembros, tidak jaga lokasi. Berarti saya harus punya modal untuk beriklan. Boncos sering, tapi paling tidak ada hal lain yang bisa saya dapat, yaitu pertambahan follower organik. Karena saya pernah pada saat saya capek, saya berhenti beriklan, bingung mau targeting apa, iklan boncos semua, udah ibaratnya lelah lah, titik terendah lah. Saya berhenti. Saya amati follower saya, turun Pak Andi. Itu bahaya. Okay. Itu bahaya. Oke. Jadi harus konsisten. Jadi pada saat sama sih, saya juga sekarang kan juga main YouTube. Begitu saya tidak upload video di YouTube, subscriber turun. Ya. Tetapi kalau kita
terus rutin upload Betul. video, itu subscriber naik terus. Nah, ini makanya bicara mengenai konsistensi. Terus ada pertanyaan, mungkin kita jawab secara cepat, Bu. Itu iklan habis berapa kira-kira 1 bulan di sosial media? Nah, kita anggap itu adalah modal kerja ya, modal kerja. Artinya kita sebros, kita firing, kita jaga, itu pun ada modalnya, modal tenaga, modal makan siang di luar, modal bensin, modal dan lain-lain. Dan itu konsisten, saya harus sisihkan modal itu di awal. Artinya pada saat saya dapat BLT 5 juta, saya nggak boleh makan semua. Paling tidak 1 juta harus saya sisihkan untuk biaya iklan, supaya iklan saya berkesinambungan. Kalau BLT itu sudah saya makan semua dan saya harus mengeluarkan lagi untuk biaya iklan, itu berat. Nah, mungkin konsistensi itulah yang agak susah. Ibaratnya orang kalau bilang, oh saya udah coba iklan, saya udah coba 200.000, tapi nggak ada hasilnya dan berhenti. Nah, itu yang mental seperti itu yang agak sulit kalau diterapkan dengan cara saya. Seperti itu, Pak. Oke, jadi boncos ataupun dapat hasil, tetap iklan terus ya, intinya Tetap begitu? iklan terus, tetap iklan Oke. terus. Oke. Terus ada target marketnya, Bu, yang kira-kira dituju supaya bisa menjaring itu ada target market nggak? Target market itu sebenarnya itu yang kita bicarakan, yang kita selalu kalau ketemu Nanda, ketemu Nindi, ketemu siapa-siapa itu yang selalu kita hebohkan. Apa sih yang paling ini apa sih? Nah, itu sebenarnya intinya kalau saya lihat dari Dewa Eka Prayoga ya, saya juga terinspirasi dari situ. Itu apa yang menjadi sekarang. Jadi kita harus adaptif nih. Misalnya sekarang TikTok, oke TikTok. Atau sekarang Korea, oke Korea. Atau sekarang apa tuh namanya, jilbab-jilbab syar'i atau umroh atau apa. Nah itu kira-kira orang-orang yang menggemari itu kira-kira terjaring nggak spesifikasi dia bisa membeli rumah, bisa punya kemampuan segitu nggak? Jadi memang target market itu nggak bisa melulu dipakai itu aja. Kalau udah banyak respon, kemudian kita pakai terus pasti ada Satu berhentinya. titik jenuh lah. Iya betul. Oke, jadi dicoba beralih terus ya. Oke, bagaimana cara menggiring respon dari IG itu akhirnya bisa survei lokasi? Nah itu juga itu terus terang saya masih banyak harus belajar, Pak. Jadi bukan cering yang kalau udah kena nama properti pasti closing, enggak. Saya juga punya kesulitan untuk menggiring orang survei, itu juga saya punya kesulitan itu. Yang pasti biasanya dari DM masuk ke IG itu biasanya yang saya pelihara. Begitu saya ajak dia nggak mau, ya udah saya gunakan cara yang cara kesabaran itu tadi. Cara kesabaran itu tadi. Karena saya pun merasa bahwa orang di rumah tidak bisa dipaksa. Itu adalah keputusan yang besar. Sehingga saya harus menghormati dia. Karena kalau itu terjadi pada saya juga nggak mau digitukan. Mungkin user-user saya yang mau sama saya, mungkin juga karena satu frekuensi dengan saya. Mungkin. Seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir, Bu. Beda enggak harga 500 juta ke bawah dengan 500 juta ke atas di dalam pemasaran di IG? Kalau untuk IG saya ada. Karena saya memutuskan untuk bermain di level skema di bawah. Karena disitulah saya lebih percaya diri. Karena kalau sudah 1M ke atas, berhadapan dengan orang-orang yang lebih punya kemampuan lebih, dan saya merasa mereka lebih pintar pastinya, itu saya mulai ciut. Hati saya mulai ciut, Pak. Jadi saya lebih mending saya yang lebih percaya diri untuk menangani user-user yang milenial lah ibaratnya. Oke. Karena emak properti, walaupun namanya emak properti, tapi orangnya masih milenial, teman-teman. Jadi makanya penjelasannya seperti itu. Jadi emak ini bukan artinya umur 70, ternyata emak ini masih umur milenial ya. Kira-kira seperti gitu. Oke, mungkin penutup dari Bu Endah buat teman-teman semua supaya bisa konsisten juga closingnya seperti Bu Endah, silakan. Penutup.
Jadi sebenarnya apa yang akan kita lakukan itu adalah berdasarkan niat kita. Kita pahami dulu karakter kita seperti apa. Jangan mental blocknya duluan yang keluar. Artinya misalnya begini, saya nggak bisa karena saya bukan orang sales, saya nggak bisa karena saya pendiam, saya nggak bisa karena saya apalah seperti itu. Cari apa yang membuat teman-teman semua nyaman, cara apa yang membuat teman-teman semua nyaman. Mungkin cara saya tidak cocok untuk orang yang senangannya jaga lokasi atau senangannya flyering. Jadi kita semua mempunyai cara sendiri-sendiri berdasarkan kenyamanan diri kita, kemampuan diri kita, dengan satu tujuan. Itu aja sih, Pak. Oke, luar biasa sekali bincang-bincang dengan Bu Endah. Jadi teman-teman nanti kalau memang mau ada pertanyaan lebih, saya tahu tadi pertanyaannya ada beberapa yang belum dijawab, bisa langsung WA sendiri ke Bu Endah ya. Oke, terima kasih banyak Bu Endah. Makin sukses Ya, di sama-sama kemudian Mbak hari. Andi, Thank terima you. kasih.